situasi kebakaran hutan dan lahan secara keseluruhan sejak 2015, 2016, 2017, 2018 itu dinamikanya kan kelihatan ya, progresnya kelihatan, situasinya kelihatan. Dan saya melaporkan juga tentang posisi impres kebakaran hutan, peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, Impres 11 2015, di mana posisinya Pak Menko Polhukam dan di mana posisinya Pak Menko Perekonomian. Saya juga melaporkan tentang hal-hal atau kebaharuan selama periode 2015 sampai 2019 dan juga beberapa kelemahannya. Dan saya juga melaporkan karena sudah bertemu dengan beberapa gubernur, terutama dari Kalimantan, ada beberapa ide yang baik dari daerah. Misalnya kalau kebakaran hutan itu kita jaga di desa, itu sebetulnya ada kaitan dengan klasifikasi desa. Misalnya kalau desa mandiri harusnya mudah dan selamat. Nah kira-kira seperti itu. Dan Pak Menko merencanakan kita akan rapat koordinasi pusat daerah secara teknis untuk melihat kebijakan-kebijakan apa yang harus dilakukan untuk 2020, karena pada bulan Februari kan di Riau udah panas lagi nanti 2020 itu. Jadi minggu depan akan dilakukan rapat koordinasi dipimpin 2 Menko, dan nanti setelah itu hasilnya akan dilaporkan kepada Bapak Presiden. Bu, kalau kelemahan dan kebaharuan yang tadi Ibu bilang tentang waktu dari kebaruannya adalah kita menetapkan kondisi siaga darurat. Kalau dulu sebelumnya hanya tanggap darurat, artinya udah darurat baru ditangani. Yang selama 2016 dan seterusnya itu Pak Presiden sudah menetapkan kondisi siaga darurat. Itu yang pertama. Kebaruannya yang kedua adalah menekankan pada dimensi pencegahan, yaitu dari sisi monitoring cuaca, hotspot dimonitor, kemudian pakai sistem Android, dicek di mana ada hotspot, lalu pakai Android ketahuan di lapangannya ini apinya hotnya jadi fire apa enggak, itu dari hotspot jadi fire spot apa enggak, lalu langsung ditangani. Kebaruan yang lain adalah memperkuat patroli, jadi dijaga terus situasinya sehingga kawan-kawan apa yang terjadi 2015 kita itu 2 bulan transboundary haze ke luar ya, ke Singapura, Malaysia. Di 2016 tuh 2 minggu, 2017 tinggal 2 hari, di 2018 itu 0, nggak ada transboundary haze. Tapi tahu-tahu di 2019 ada transboundary haze kira-kira 10 hari. Nah ini di sini kelihatan. Tadi pertanyaannya kelemahannya apa? Kelemahannya itu memang kecepatan untuk merespons dari daerah. Dalam arti harusnya sistem untuk daerahnya lebih diperkuat. Harusnya lagi sistem untuk pencegahannya pada tingkat grassroots, pada tingkat masyarakat harus lebih diperkuat. Kebaharuan yang lain adalah pencegahan di lahan atau di ekosistem gambut. Jadi pada dasarnya banyak yang sudah improve, banyak yang sudah dikembangkan selama 5 tahun kemarin. Tetapi kalau mau buat penanganan kebakaran hutan pencegahan yang bagus, memang masih beberapa hal harus disempurnakan. Bu, kalau untuk kondisi karhutla sekarang gimana, Bu? Kemarin kita hari ini maksudnya udah tinggal sedikit di Sumatera Selatan, tapi udah disertai dengan hujan dan banjir gitu ya. Jadi kelihatannya kondisi darurat, siaga daruratnya juga sudah akan berakhir karena ini udah masuk di Desember. Kondisinya berapa persen untuk kondisi tingkat kebakarannya? Kalau sekarang sih Sumatera Selatan tinggal 30-an ya, jumlah hotspot tinggal 30 ya kabar. Kalau hari yang biasa-biasanya kan sampai 1.100, 800 kalau mungkin. Jadi kalau udah nurun ya nurun, kan beberapa daerah udah kedengeran ada banjir sekarang. Berarti ya, untuk Kalimantan dan Riau udah Riau udah lama enggak, Riau mungkin udah 3 minggu ya, udah 3 minggu sebulan 0-0 terus. Kalimantan Tengah minggu lalu udah selesai 0-0.
Kaltim masih ada naik sedikit 1-2 begitu. Sumatera Selatan masih kayaknya yang lebih banyak daripada yang lain yang di Sumatera Selatan. Jadi akibatnya Kita apa ikutin itu? terus. Itu penyebabnya apa saja Bu sebenarnya hingga saat ini masih terus berlanjut? Udah sih udara aja menurut saya sih penting. Bu, soal update terkini Bu dari pencemaran Bengawan Solo bagaimana? Apa? Kok jadi ke pencemaran? Untuk pencegahan tahun depan. Apa? Pencegahan karhutla tahun depan. Kalau pencegahannya nanti lebih banyak di mempersiapkan apa namanya istilahnya kesiapan untuk kehidupan masyarakat. Jadi yang terjadi itu kan pembakaran, terus penyiapan lahan, terus pakai api. Nah, ini harus disiapin polanya. Kalau pakai api caranya bagaimana? Karena menurut undang-undangnya masih boleh. Tapi kalau tidak pakai api, lalu pakai apa? Misalnya mekanisasi atau pakai alat apa sehingga tonggak-tonggak kayunya itu bisa dirobohkan dan bisa langsung menjadi composting. Bisa macam-macam caranya. Makanya pada bagian ini nanti beberapa menteri di dalam rapat bersama 2 Menko itu akan membahas dan kita diskusikan. Sosialisasikan juga ke korporasi. Kalau itu sih korporasi sih udah kita jalankan dengan law enforcement, penegakan hukumnya juga udah jalan. Kemarin yang disegel itu udah 80 lebih ya. Kalau law enforcementnya berjalan, ya memang masih kita tingkatkan terus karena tidak boleh lengah ya. Kita harus dapat dulu format penanganannya tuh yang lengkap, yang bagus. Makasih ya. Langkah terdekat yang akan dilakukan untuk Bengawan pencegahan. Solo. Bengawan Solo saya udah minta Pak Dirjen turun dan nanti dilihat aja masalahnya apa. Ada berapa persen sih Bu yang kejalanan di Belum tahu, nanti saya minta dulu Pak Dirjen. Udah lagi turun di lapangan. Apa tuh? Pak Menkonya mau Saya belum tahu informasinya, nanti saya cek dulu karena saya baru minta Pak Dirjen teliti bener di lapangan. Ya, makasih ya. Makasih Mas Robert. Bisa cakep.